Kadang kita pikir buku yang imut-imut itu isinya cuma hal-hal remeh yang cocok dibaca sebelum tidur. Tapi The Little Prince itu beda. Dia seperti orang yang kelihatannya cuek, tapi sekali diajak ngobrol malah buka diskusi soal hidup. Banyak orang baca ini waktu kecil dan cuma fokus sama gambar boa makan gajah, tapi setelah dewasa, tiba-tiba sadar, kok buku ini lebih paham hidup saya daripada saya sendiri. Di balik planet kecil, bunga yang suka drama, sampai rubah yang sok bijak, tapi ternyata benar semua ucapannya. Buku ini sebenarnya sedang ngegas halus ke dunia orang dewasa yang sibuk mengejar angka, jabatan, dan validasi. Syntax Ray seakan bilang, bro, hidup tuh bukan cuma Excel sheet dan target bulanan. Jadi di pembahasan ini, kita bakal bedah simbol-simbol The Little Prince sampai ke lapisan paling halus. Dari makna cinta kritik sosial sampai eksistensial yang bikin kita mikir, kenapa buku anak-anak ini bisa setajam itu? Santai saja, anggap ini ngobrol sambil ngopi, tapi kopinya filosofis. Sebelum kita menyelam terlalu jauh ke planet-planet kecil penuh simbol, ada satu fakta penting yang sering terlupakan. The Little Prince itu lahir dari hati seorang lelaki dewasa yang sedang, hancur-hancurnya. Antoine de Saint menulis buku ini bukan ketika hidupnya damai sambil menyeruput teh di balkon Paris, tetapi saat dunia lagi chaos, manusia lagi saling lempar bom, dan ia sendiri merasa tercerabut dari banyak hal yang dulu membuat hidupnya hangat bangen saja. Perang sedang berkecamuk, Eropa terbakar, dan Syntax Ray, yang awalnya seorang pilot yang mencintai langit seperti rumah pribadinya, dipaksa meninggalkan Prancis lalu hidup dalam pengasingan di Amerika. Secara emosional, itu seperti dipaksa pindah kos-kosan karena kontrakan naik harga, tapi 100 kali lebih sakit, lebih asing, dan lebih eksistensial. Ia rindu tanah kelahirannya, rindu bahasa Prancisnya, bahkan rindu suasana yang dulu dianggap biasa. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu berantakan, Syntax Ray udah pernah menjalani mode hardcore-nya duluan. Dalam kondisi kacau itu, dia menulis The Little Prince. Dan disinilah menariknya. Buku yang kelihatannya imut, ilustrasinya lucu-lucu, bahasanya lembut, sebenarnya lahir dari ruang batin yang penuh luka. Aneh ya, tapi justru di titik itulah lahir kejujuran paling polos dalam karya ini. Ketika dunia terlalu bising oleh perang, dia justru menulis tentang anak kecil yang bertanya kenapa orang dewasa itu ribet banget. Gaya penulisan Saint-Exupéry di sini sebenarnya seperti bentuk perlawanan lembut terhadap dunia dewasa yang sibuk mengejar angka, kekuasaan, dan status. Dunia sedang meledak, tetapi manusia malah makin kehilangan kemampuan melihat esensi. Dia melihat banyak orang dewasa yang lupa cara bermain, lupa cara memahami gambar boa dan gajah don, bahkan lupa mengenali hati mereka sendiri. Jadi, ya wajar saja kalau dia bikin karakter seperti pebisnis yang menghitung bintang untuk memilikinya. Itu sindiran kelas berat yang dikemas dalam format cute, kayak nembak sniper tapi pakai estetika pastel. Secara psikologis, Saint-Exupéry sedang dalam momen kontemplatif, merasa sangat kecil di tengah dunia yang sangat besar dan kacau. Seperti prince yang tinggal di planet mungil dan menjaga bunga satu-satunya, Saint-Exupéry Ray pun sedang menjaga sisa-sisa kemanusiaannya di tengah perang. Banyak yang gak sadar, tokoh pilot dalam cerita itu sebenarnya bayangan dirinya sendiri. Lelah, terluka, tapi tetap punya sedikit ruang lembut dalam hati untuk percaya sama hal-hal kecil yang bermakna dan konteks. Perang Dunia Kedua membuat semua kritiknya terhadap orang dewasa terasa lebih pedas. Ia menyindir keputusan-keputusan besar yang dibuat tanpa hati, egoisme politisi, dan absurditas manusia yang menganggap kekuasaan lebih penting daripada kehidupan. Tapi karena dia pinter, semua ini dibungkus dalam kisah yang tampak sederhana. Kalau kritik sosial biasanya ditulis tebal-tebal, The Little Prince justru menempatkannya dalam percakapan yang terlihat polos. Ini storytelling level mahir. Intinya, buku ini adalah pengingat bahwa di balik segala kompleksitas dunia dewasa, ada hal-hal kecil yang justru paling esensial. Sesuatu yang Saint-Exupéry tak ingin hilang dari dirinya dan dari dunia. Maka wajar kalau buku ini terasa begitu tulus. Ia bukan ditulis dari meja kerja yang nyaman, tetapi dari hati yang sedang mencoba pulang. Kalau kamu pernah merasa hidupmu kecil tapi penuh drama, selamat. Kamu punya vibes yang mirip planet B612.
planet mungil tempat si pangeran kecil tinggal ini mungkin terlihat sederhana, cuma seukuran rumah besar atau lapangan futsal saja, tapi justru disitulah kekuatan simboliknya. Tempat kecil itu adalah representasi dunia batin manusia, kecil, rapuh, indah, tapi ya ampun, penuh hal yang harus dibereskan setiap hari. Di planet B612, Prince harus membersihkan 3 gunung berapi dan mencabut baobab yang bisa tumbuh jadi masalah besar kalau dibiarkan. Secara simbolis, ini relatable banget. Baobab pada dasarnya adalah masalah hidup versi tanaman, kelihatannya kecil. Tapi kalau dibiarkan, tiba-tiba hidupmu penuh semak belukar overthinking. Dan gunung berapi, itu emosi dan ambisi kita yang perlu perawatan. Kadang hengget, kadang meledak, tergantung mood dan keadaan. Syntaxi, Ray itu pinter, dia bikin semua simbolnya charming tapi kena di hati. Planet kecil ini juga jadi simbol identitas, tempat di mana Prince merasa ini aku. Dan bukankah identitas kita pun begitu? Tidak selalu megah atau mapan, tapi unik, intimate, dan jadi satu-satunya ruang di mana kita bisa jujur dengan diri sendiri. Planet B612 itu seperti ruang pribadi, yang sesungguhnya bukan kamar kos, bukan feed Instagram, tapi inner space yang cuma kita yang tahu bentuknya kayak apa. Kadang rapi, kadang berantakan, kadang penuh pikiran random jam 2 pagi. Tapi tetap rumah. Tapi di balik keintimannya, planet B612 juga menyimpan keterasingan. Bayangkan tinggal sendirian di planet mungil yang cuma punya 3 gunung berapi dan 1 bunga yang meledak melulu emosinya. Itu kesepian versi intergalaksi. Dan Sentexa Ray menggunakan kesepian itu sebagai metafora bahwa manusia sering hidup dalam ruang batin yang tak bisa sepenuhnya dijelaskan pada orang lain. Kita bisa dekat secara fisik, tapi jauh secara emosional. Kita bisa rame-rame nongkrong, tapi tetap merasa sendiri di dalam kepala sendiri. Planet B612 adalah simbol kesepian eksistensial yang lembut, kesepian yang bukan bikin menangis, tapi bikin merenung panjang. Menariknya, Prince bangga dengan planetnya yang kecil itu. Ada sesuatu yang manis dari cara dia bicara tentang rumahnya. Seolah dia tahu betul bahwa nilai suatu tempat bukan ditentukan oleh besar atau megahnya, tapi oleh kedekatan emosional yang kita rasakan. Ini kritik halus kepada orang dewasa yang sering menilai sesuatu dari angka, ukuran, dan status. Sementara Prince, dia cuma peduli pada apa yang benar-benar berarti. Gunung kecilnya, bunga satu-satunya, dan rutinitas sederhana yang membuatnya merasa hidup. Planet yang kecil ini juga rapuh, sedikit kelalaian, dan baobab bisa merusak semuanya. Ini mengingatkan bahwa dunia batin manusia sama rapuhnya. Ada masa di mana kita merasa kuat, lalu tiba-tiba satu masalah kecil bisa bikin semuanya terasa runtuh. Senteksip, Ray, seperti ingin bilang bahwa menjaga diri sendiri itu pekerjaan harian, bukan sesuatu yang selesai sekali beres. Kita harus merawat planet batin kita dengan rutin. Introspeksi, menjaga emosi, merawat hubungan, dan menyapu serpihan-serpihan kecil yang bisa berkembang jadi bencana. Jadi ya, planet B612 bukan sekadar latar imut untuk cerita anak. Dia adalah metafora elegan tentang siapa kita, bagaimana kita hidup, dan betapa intim tapi rentannya dunia batin manusia. Tempat kecil tempat Prince memulai perjalanannya itu mungkin tampak sederhana, tapi dari situlah ia belajar arti rumah, tanggung jawab, dan keberanian untuk akhirnya berkelana ke dunia yang lebih luas. Bahkan jika artinya harus meninggalkan sesuatu yang ia cintai. Planet kecil itu mengajarkan bahwa kadang dunia paling penting bukan dunia luar, tapi dunia kecil di dalam diri, yang harus kita rawat, pahami, dan cintai sebelum kita mencoba memahami orang lain. Hubungan Prince dan Mawar itu sebenarnya ikon besar yang sering luput dibaca serius. Banyak orang cuma menganggap Mawar itu flower with attitude, padahal dinamika mereka adalah kritik halus Senteksuperi terhadap hubungan manusia modern. Hubungan yang penuh rasa sayang, tapi juga penuh salah paham karena ego dua-duanya gede banget untuk ukuran planet kecil Mawar. Datang ke planet B612 dengan gaya grand entrance, kayak orang yang baru join relationship tapi langsung minta perhatian full package. Prince kagum. Sudah jelas kelihatan dia jatuh cinta. Tapi masalahnya,
Mawar itu tipikal pasangan yang ekspresinya rumit. Dia manis, tapi dramanya level intergalaksi. Kadang lembut, kadang manipulatif, kadang sensitif berlebihan. Kalau Mawar punya media sosial, mungkin bionya bukan posesif, cuma butuh diyakinkan. Disinilah Saint-Exupéry ngasih kritik jenius. Banyak hubungan gagal bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pihak lain. Mawar sering ngomong hal-hal yang bikin Prince bingung, sementara Prince terlalu literal dan polos untuk menangkap kode-kode halus. Ini kayak pasangan yang saling sayang, tapi satu tipe direct, satu tipe kode Morse. Mustahil connect kalau nggak belajar bahasa satu sama lain. Saint-Exupéry juga menyindir bagaimana manusia modern sering mencintai dengan cara yang salah. Menganggap cinta itu kepemilikan, bukan perawatan. Mawar ingin perhatian, tapi mengekspresikannya dengan cara yang melukai. Prince ingin mencintai, tapi dia tidak sabar menghadapi kompleksitas emosi Mawar. Keduanya saling ingin dimengerti, tapi tidak mengerti cara menyampaikan hatinya. Dan ya, bukankah ini gambaran hubungan era sekarang? Satu orang ingin didengarkan, yang lain merasa dituntut. Satu ingin dimengerti, yang lain merasa disalahpahami. Satu bicara dengan bahasa perasaan, yang lain bicara dengan bahasa logika. Drama terjadi bukan karena kurang cinta, tapi karena cinta tanpa literasi emosional. Lalu ada konsep tanggung jawab dalam cinta yang menjadi jantung dari hubungan mereka. Prince akhirnya sadar, Mawar itu bukan sekadar tanaman ribut yang bisa dia tinggalkan seenaknya. Mawar menjadi berarti karena dialah yang merawatnya. Ini kritik telak bagi hubungan modern yang sering berakhir karena salah satu atau dua-duanya malas merawat yang seharusnya dijaga. Saint-Exupéry seolah bilang, "Bro, kalau kamu mau hubungan sehat, jangan cuma jatuh cinta, tapi rawat cinta itu." Cinta bukan euforia di awal, tapi proses harian. Cinta bukan sekadar intensitas, tapi konsistensi. Dan Mawar, yang sering dipahami negatif, sebenarnya hanyalah makhluk rapuh yang meminta dirawat, bukan dimiliki. Ego kecil di antara mereka. Sayangnya, membesar jadi drama sebesar galaksi. Prince merasa Mawar menuntut terlalu banyak. Mawar merasa Prince terlalu tidak peka. Dua manusia, maksud saya, satu manusia kecil dan satu bunga, saling menyalahkan tanpa memahami latar perasaan masing-masing. Pada akhirnya Prince pergi bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak tahu bagaimana harus mencintai dengan cara yang benar. Ini pelajaran berat yang dibungkus manis. Kadang kita mencintai seseorang, tapi belum cukup dewasa untuk menghadapi dirinya. Kadang kita pergi bukan karena lelah mencintai, tapi lelah bertahan dalam ketidaktahuan. Dan yang paling menyedihkan, seringkali kita baru menyadari nilai seseorang setelah kita menjauh darinya. Kepergian Prince membuka matanya. Dia baru sadar bahwa Mawar, dengan segala dramanya, adalah satu-satunya yang ia cintai. Dan Mawar, setelah Prince pergi, juga akhirnya menunjukkan kejujurannya yang paling sederhana. Ia mencintainya, tapi tidak tahu cara mengatakannya dengan lembut. Saint-Exupéry merangkum seluruh ironi hubungan manusia. Dua hati yang saling mencintai bisa saling menyakiti kalau tidak mampu merawat, memahami, dan merendahkan ego. Drama kecil mereka adalah refleksi hubungan dewasa yang seringkali lebih rumit daripada hubungan bunga dan pangeran kecil. Dan kita, banyak dari kita, sadar atau tidak, masih hidup di planet B612 kita masing-masing. Mencintai seseorang, tetapi belum selesai berdamai dengan ego sendiri. Perjalanan Prince dari satu planet ke planet lain itu ibarat tur intergalaksi yang isinya cuma orang-orang dewasa dengan hobi aneh. Saint-Exupéry seolah ingin bilang, lihatlah, beginilah orang dewasa, sibuk, absurd, dan sering tidak sadar. Betapa absurdnya. Setiap penghuni planet adalah representasi dari penyakit sosial manusia modern. Semua makin relevan. Bahkan di era warganet .1 planet raja, kekuasaan yang butuh penonton. Raja tinggal sendirian, tapi tetap ingin memerintah segala hal, termasuk matahari terbit. Ini satire elegan tentang orang-orang yang terobsesi kekuasaan, tapi tidak punya siapapun untuk dipimpin. Kayak bos yang suka ngatur padahal timnya cuma 2 orang. Itu pun satu lagi intern. Raja percaya semua orang harus patuh karena ia raja.
tanpa pernah bertanya apakah ada yang mau. Kekuasaan baginya bukan soal tanggung jawab, tapi validasi ego. Santeksip, Rai menertawakan dunia birokrasi dan politik yang ribut soal jabatan. Tapi hampa makna .2 planet si sombong. Validasi sosial tanpa substansi. Si sombong cuma ingin satu hal, dipuji. Dia nggak butuh kehadiran Prince, kecuali sebagai penonton tetap. Orang ini hidup untuk applause, bukan untuk interaksi. Mirip orang yang update foto tiap hari cuma buat ngecek siapa yang like. Ini kritik pada manusia modern yang menggantungkan harga dirinya pada reaksi orang lain. Saint Except, Rai ingin bilang, apa gunanya hidup kalau kamu cuma eksis untuk dipuji? Itu hidup atau konten? Ketiga, planet pemabuk, pelarian diri yang berulang. Pemabuk adalah karakter paling tragis. Dia minum untuk lupa bahwa dia malu karena minum. Ini lingkaran setan versi literer. Secara humor, ini kayak orang yang scroll TikTok berjam-jam untuk lupa tugas. Lalu stres karena tugas nggak kelar, lalu scroll lagi. Santeksep, Rai mengkritik perilaku pelarian diri. Dari kecemasan, realitas, atau diri sendiri, kita sering lari ke kebiasaan buruk yang membuat kita makin tenggelam. Pemabuk adalah metafora lembut tentang manusia yang kehilangan keberanian untuk menghadapi diri sendiri for planet. Pebisnis, kapitalisme buta. Pebisnis adalah definisi kapitalisme yang kelewat. Serius, dia sibuk menghitung bintang dan ingin memiliki semuanya. Dia bahkan tidak pernah melihat keindahan bintang karena terlalu sibuk menulis angka. Ini satire terhadap manusia yang obsesinya adalah punya, bukan mengalami. Sainteksep, Rai mengkritik budaya modern yang mengukur segalanya dengan angka, kekayaan, kuantitas, statistik. Semua dihitung, tapi esensinya hilang. Pebisnis memperlihatkan bagaimana manusia bisa kehilangan makna demi mengejar kepemilikan 5 planet. Lamplighter, rutinitas tanpa kesadaran. Lamplighter, penyalakan lampu, adalah karakter yang sebenarnya paling Prince sukai. Dia rajin, disiplin, dan melakukan pekerjaannya karena itu tugasnya. Masalahnya, planetnya berputar terlalu cepat, sampai dia harus menyalakan dan mematikan lampu tiap menit. Existential burnout ini kritik terhadap manusia yang hidup dalam rutinitas tanpa jeda. Bekerja hanya karena harus, bukan karena memahami tujuan. Ia simbol orang-orang yang terjebak sistem kerja modern. Sibuk, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Kalau Lamplighter hidup di 2025, mungkin dia jadi karyawan yang shiftnya kebanyakan dan password kantor gonta-ganti tiap 3 hari. 6 planet. Geografer, sains tanpa empati. Geografer adalah cendekia yang tahu banyak, tapi tidak pernah melihat apapun secara langsung. Dia cuma mencatat laporan dari penjelajah lain, tapi tidak pernah pergi kemanapun. Ini kritik telak pada intelektualisme dingin. Ilmu tanpa pengalaman, analisis tanpa empati dalam dunia nyata. Ini seperti orang yang ahli teori hubungan tapi nggak pernah punya hubungan. Sainteksep menunjukkan bahwa pengetahuan yang tidak bersentuhan dengan kehidupan adalah pengetahuan yang mandul, terlepas dari realitas emosional manusia. Semua penghuni planet ini adalah potret manusia dewasa yang terjebak dalam ekstrem tertentu. Kekuasaan raja, ego sombong, pelarian diri pemabuk, kapitalisme pebisnis, rutinitas Lamplighter, dan intelektualisme. Steril geografer. Prince melihat mereka bukan dengan sinis, tapi dengan kesedihan lembut, seolah berkata, ini semua bisa jadi kita, kalau kita lupa menjadi manusia. Sainteksip, Rai menciptakan mereka sebagai cermin kecil. Lucu, absurd, tapi nyesek begitu kita sadar. Loh, ini gue banget. Makna menjinakkan dalam The Little Prince itu sebenarnya bukan soal bikin seseorang patuh kayak hewan peliharaan. Itu versi dunia dewasa yang pikir kedekatan bisa di-shortcut pakai rayuan instan atau spam. Good morning, yang Sainteksip, Rai jauh lebih lembut, jauh lebih etis, dan jujur aja, jauh lebih susah. Menjinakkan adalah proses membangun relasi yang sungguh-sungguh. Ada ritme, ada jeda, ada kehadiran, ada rasa saling percaya yang tumbuh perlahan, bukan hubungan kilat yang naik turun seperti sinyal wifi gratisan. Si Rubah bilang bahwa manusia sudah lupa cara menjinakkan. Dan kalau jujur, memang iya. Kita hidup di era di mana banyak orang melakukan pendekatan seperti pesan lagi apa yang diulang 57 kali
dengan energi yang makin lama makin pasrah. Kita suka memberi kesan ingin dekat, tapi sebenarnya takut hadir penuh. Kita suka chat sebulan, lalu hilang sebulan. Muncul lagi sok akrab dengan gaya maaf, kemarin sibuk, padahal sibuknya main game, bukan menyelamatkan dunia. Tapi ya begitu, begitulah ritme manusia modern. Ingin hubungan yang hangat, tapi alergi terhadap proses yang menuntut konsistensi. Padahal, Saint-Exupéry memperlihatkan bahwa hubungan yang bermakna selalu dibangun secara bertahap. Rubah tidak langsung berlari menghampiri pangeran cilik. Ia minta jarak tertentu. Ia minta waktu yang sama tiap hari. Ia minta kehadiran yang stabil, bukan spontanitas yang meledak-ledek lalu menghilang seperti kembang api. Ada ritual kecil yang sederhana, datang pada jam yang sama, duduk dengan tenang, memberi ruang. Ritual itu membuat dua makhluk yang sebelumnya asing perlahan memiliki denyar emosional yang sinkron. Dan disinilah letak etika relasinya. Hubungan yang tulus menuntut intentionality. Harus ada kesadaran bahwa hadir untuk seseorang berarti menyisihkan sebagian diri, sebagian waktu, sebagian perhatian. Menjinakkan berarti bersedia menjadi penting bagi satu sama lain. Dan itu konsekuensial. Begitu orang lain jadi penting, ia bisa bikin kita bahagia, tapi juga bisa bikin kita terluka. Banyak orang hari ini justru takut di bagian itu. Kita ingin manisnya kedekatan, tapi tidak mau risikonya. Kita ingin dihargai, tapi tidak mau berinvestasi dalam ritual kedekatan. Makna paling dalam dari menjinakkan justru adalah keberanian untuk terlibat. Rubah memberitahu bahwa hal-hal yang bermakna tidak universal, melainkan personal. Bunga-bunga lain mungkin serupa, tapi bunga yang dijaga, disiram, dan dibela pangeran cilik jadi tak tergantikan. Kedekatan membuat sesuatu menjadi istimewa, not karena kualitas objektifnya, tapi karena kita merajut makna bersama lewat waktu yang dibagi pada akhirnya. Proses ini mengajari kita bahwa hubungan bukan soal kepemilikan, bukan soal dominasi emosional, dan bukan pula soal kelekatan instan. Ia tentang keberlanjutan perhatian, tentang ritual kecil yang konsisten, tentang hadir dalam ritme yang memberi rasa aman. Kalau manusia modern bisa berhenti ghosting dan mulai belajar duduk tenang seperti Rubah, mungkin dunia sosial kita tidak akan sekeotik sekarang. Karena pada akhirnya, menjinakkan adalah seni kuno untuk berkata, aku memilih hadir, dan aku bertahan. Pertemuan antara pangeran cilik dan sang narator itu sebenarnya bukan cuma pertemuan dua makhluk di gurun. Itu adalah tabrakan frontal antara dua dunia yang jarang akur. Dunia anak yang melihat esensi, dan dunia dewasa yang sibuk mengevaluasi fungsi. Dunia anak bertanya, apa maknanya? Sementara dunia dewasa sibuk bertanya, apa gunanya? Dan dua pertanyaan ini, kalau ditaruh satu meja, biasanya berakhir jadi debat panjang yang mirip obrolan grup keluarga waktu lebaran. Sama-sama keras kepala, tapi diam-diam rindu untuk saling mengerti. Narator yang sudah lama hidup dalam tekanan dunia dewasa, awalnya tampak seperti manusia fungsional standar, berpikir rasional, efisien, dan punya alergi akut terhadap imajinasi. Dia bukan jahat, hanya kelelahan. Trauma masa kecilnya, gambar ular boa yang gagal dipahami orang dewasa, membuatnya mengunci kosmos batin yang dulu penuh keajaiban. Dia tumbuh menjadi pilot yang praktis, tapi kehilangan radar untuk hal-hal yang tak kasat mata. Lalu datanglah bocah pirang kecil dari planet entah di mana, yang tiba-tiba bertanya hal-hal eksistensial seperti, gambarkan domba dengan wajah polos tapi nada memaksa, jenis permintaan yang biasanya bikin orang dewasa langsung ingin membuka Google Images. Namun justru disitulah keajaibannya. Pertemuan ini memukul ulang tombol reset di dalam diri narator. Pangeran cilik tidak peduli pada hal-hal yang oleh orang dewasa dianggap penting. Angka, gelar, status, statistik. Dia bertanya langsung pada inti. Seolah dunia ini bukan soal performa, tapi tentang rasa. Dan narator, yang awalnya kikuk, perlahan belajar lagi bentuk komunikasi yang dia lupakan. Dialog yang tulus, tidak transaksional, dan tidak didesain untuk terlihat cerdas di depan siapapun. Dialog yang mengobati sisi manusiawi yang sudah lama kering. Yang menarik, pembicaraan mereka tidak pernah rumit secara teknis, tapi kedalamannya menampar dengan sopan. Misalnya saat pangeran cilik mendeskripsikan planetnya, mawarnya,
atau manusia-manusia aneh yang ia temui. Dia tidak menggunakan istilah akademik, tapi langsung memotong ke aspek hakiki dari setiap fenomena. Dan setiap kali itu terjadi, narator seperti diberi kesempatan untuk mengingat bahwa hidup bukan cuma tentang logistik, bukan cuma mekanik pesawat, bukan cuma jadwal, bukan cuma survival. Ada kepekaan yang perlu dijaga, yang kalau hilang, manusia berubah jadi robot fungsional dengan sedikit humor dan banyak keluhan. Humornya muncul dari cara Pangeran Cilik selalu merespons dunia dengan prinsip kalau tidak masuk akal, ia bilang, tidak masuk akal. Sesuatu yang orang dewasa jarang lakukan karena takut terlihat bodoh. Di sini narator belajar bahwa menjadi manusia itu bukan hanya bisa memecahkan masalah, tapi juga mampu melihat kejanggalan dunia dengan mata jernih, tanpa perlu sok-sokan serius setiap detik. Pertemuan dua dunia ini akhirnya memulihkan narator, karena ia kembali diajak untuk merasakan, bukan cuma menganalisis. Ibarat hard disk yang kepenuhan file pekerjaan, Pangeran Cilik datang sebagai antivirus emosional, menghapus lelah, membuka jendela makna, dan mengingatkan bahwa manusia itu bukan mesin pencatat fungsi. Ada aspek intuitif, lembut, dan tidak logis yang membuat hidup justru terasa benar. Dan pada akhirnya, ketika narator kembali menemukan sisi kanak-kanaknya yang dulu ia tinggalkan dengan getir, itulah momen di mana gurun yang sunyi berubah menjadi ruang pemulihan batin. Pertemuan dengan Pangeran Cilik mengingatkannya bahwa esensi selalu lebih penting daripada fungsi, dan bahwa seorang dewasa tetap butuh sedikit keajaiban agar tidak kehilangan dirinya sendiri. Kedewasaan itu sering dipromosikan sebagai paket lengkap, berisi tanggung jawab, rasionalitas, dan entah kenapa, hilangnya kemampuan untuk terharu oleh hal-hal kecil. Seolah-olah begitu kita dewasa, tombol sensitif di hati harus dicabut supaya lebih efisien. Tapi The Little Prince justru membalik logika itu. Melalui kehilangan sang pangeran, narator diajak memahami bahwa kedewasaan bukan berarti kebal rasa. Justru kemampuan untuk tetap peka itulah yang membuat kita benar-benar head up. Kalau hidup tanpa kepekaan, ya jadinya kayak robot kantoran yang overwork tapi masih sempat update Instagram story healing. Momen kehilangan Prince bukanlah drama sentimental murahan. Ini momen eksistensial. Selevel kenapa aku hidup yang biasanya muncul jam 3 pagi ketika pikiran sedang terlalu jujur. Sang Prince dengan polos dan lembutnya hadir sebagai pengingat bahwa hidup menyimpan nilai-nilai halus yang sering ditinggalkan manusia dewasa karena dianggap tidak produktif. Ketika ia pergi, narator tidak hanya kehilangan seorang teman kecil, tetapi kehilangan cermin yang selama ini memantulkan sisi lembut dirinya yang ia kubur jauh-jauh. Kehilangan ini memaksa narator meresonansi lapisan-lapisan batin yang selama ini ia mulai merenungkan tentang makna hadir, makna mencintai tanpa memiliki, dan makna merawat sesuatu yang pada dasarnya rapuh. Kedewasaan ternyata bukan sekadar kemampuan memikul tanggung jawab, tetapi keberanian untuk tetap lembut meskipun dunia sering terasa keras kepala. Disinilah Saint-Exupéry menyisipkan kritik halus. Manusia dewasa terlalu sibuk mengejar angka dan validasi sampai lupa bahwa rasa kehilangan adalah bukti kita masih manusia. Kalau tidak pernah kehilangan apa-apa, mungkin tandanya kita tidak benar-benar terhubung pada apa-apa. Ada dimensi spiritual yang kuat dalam kehilangan ini. Tidak dalam bentuk religius formal, tapi dalam bentuk perenungan tentang keberadaan. Tentang apa yang nyata tapi tidak terlihat, tentang kasih sayang yang tidak bisa diukur, tentang hubungan yang tetap hidup meski wujudnya tidak lagi ada. Karena pada akhirnya, sang Prince hilang bukan hilang sepenuhnya. Ia menjadi semacam kehadiran subtle, seperti bintang yang bersinar bukan untuk dilihat, tapi untuk diingat. Dan narator belajar bahwa kedewasaan sejati adalah tentang kemampuan merawat ingatan itu tanpa tenggelam dalam kepahitan. Humor kecil muncul ketika kita menyadari betapa manusia sering sok kuat dalam menghadapi kehilangan. Gue nggak apa-apa, padahal malamnya scroll galeri foto sambil nyalahin playlist galau. Narator pun begitu, mencoba rasional, tapi hatinya tetap pecah dengan cara yang indah dan jujur. Tokoh dewasa lain mungkin akan menganggap kehilangan Prince sebagai hal tidak logis. Tapi justru ketidaklogisan itulah yang membuka ruang kontemplasi. Ruang yang tidak bisa diakses oleh manusia dewasa yang hanya percaya pada yang kasat mata. Lalu,
Apa makna kedewasaan menurut buku ini? Bukan kemampuan menyelesaikan tugas tanpa emosi, tetapi kemampuan menanggung emosi tanpa kehilangan diri. Bukan menutup luka, tapi berani menatapnya. Kehilangan Prince menjadi pintu masuk narator untuk memahami bahwa hidup ini bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi mengizinkan rasa sakit itu menuntun kita pada kedalaman baru. Kedewasaan yang tidak menghilangkan kepekaan adalah kedewasaan yang masih bisa tersentuh, masih bisa heran, dan masih bisa mencintai. Dan kalau kita masih bisa itu semua, berarti kita belum benar-benar hilang. Kita hanya sedang belajar menjadi manusia. Membahas The Little Prince sampai bab terakhir itu rasanya seperti membuka kotak hadiah yang ternyata masih punya kotak hadiah lain di dalamnya. Dan kotak paling dalam, lapisan ketiga, adalah bagian yang sering dilewatkan banyak pembaca. Kita terlalu terpukau oleh kelucuan Prince dan kritik sosialnya yang satir, sampai lupa bahwa novel ini sebenarnya juga berbicara tentang kematian, spiritualitas halus, dan kritik terhadap dunia materialistik dengan gaya yang super lembut tapi nusuknya presisi. Detail paling menyentuh yang biasanya tidak disadari adalah bagaimana Saint-Exupéry menulis cerita ini seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk perpisahan. Dia menulisnya di tengah Perang Dunia II ketika kematian bukanlah konsep abstrak, tetapi sesuatu yang bisa tiba kapan saja tanpa mengetuk pintu. Itulah mengapa simbol kematian dalam cerita ini terasa sangat sunyi, sangat sederhana, dan sangat demok. Tidak ada drama, tidak ada musik latar ala film Hollywood, hanya dialog di gurun, racun ular, dan kepergian yang terasa seperti lampu kecil yang meredup untuk berpindah ke cahaya yang lain. Simbol commission. Prince bukan dimaksudkan untuk bikin pembaca bersedih, tapi untuk memperlihatkan bahwa kepergian tidak selalu berarti hilang. Ia seperti bintang, tidak bisa kamu peluk, tapi tetap hadir, tetap bersinar. Konsep ini adalah spiritualitas lembut yang dijahit tanpa dogma. Bukan spiritualitas yang menggurui, melainkan spiritualitas yang mengajak kita berdamai dengan kefanaan. Saint-Exupéry seolah berkata, "Hei, hidup ini singkat, tapi bukan berarti tidak indah." Dan jujur, ini tipe spiritualitas yang relatable banget buat kita yang suka merenung jam 2 pagi, mempertanyakan hidup sambil tetap scroll TikTok. Kemudian, kritik materialismenya juga halus tapi deadly. Prince konsisten mempertanyakan obsesi manusia dewasa terhadap angka, kepemilikan, efisiensi, dan prestise. Ia tidak marah pada dunia material. Dia hanya heran, kenapa manusia bisa lupa melihat hal-hal yang sebenarnya punya nilai. Seperti ketika pebisnis menghitung bintang untuk dimiliki. Prince memandang itu sebagai absurditas pamungkas. Manusia ingin menguasai sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Di sini Saint-Exupéry memukul dunia modern dengan pertanyaan yang, kalau dijawab jujur, bisa bikin kita malu sendiri. Kenapa kita sibuk mengejar hal-hal yang tidak memberi kehidupan apa-apa? Simbol-simbol kecil juga sering terlewat. Misalnya, sumur di gurun bukan sekadar air, itu lambang makna yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang mau berjalan jauh, sabar, dan tidak menyerah. Gembok pesawat narator yang rusak menggambarkan betapa ringkihnya dunia logika ketika berhadapan dengan dunia rasa. Dan ular, ia adalah ambang batas, penjaga pintu antara eksistensi fisik dan eksistensi esensial. Bukan antagonis tapi mediator. Ular itu lebih punya empati daripada sebagian manusia dewasa dalam cerita. Spiritualitas halus dalam novel ini bukan tentang surga atau neraka, melainkan tentang konektivitas antar manusia, kehadiran, dan makna yang tidak terlihat. Ini semacam pengingat bahwa hal-hal penting dalam hidup tidak bisa kita simpan dira, tidak bisa dikalkulasikan, tidak bisa dipajang. Mereka ditanam dalam hati dan tumbuh di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh statistik. Tentu saja ada ruang untuk humor kecil di tengah kedalaman ini. Misalnya ketika kita sadar bahwa manusia modern masih mirip dengan para penghuni planet yang dikunjungi Prince, sibuk validasi, sibuk mengejar angka, sibuk kelihatan penting. Sementara Prince, dia cuma ingin memastikan mawarnya aman. Simple, tapi justru esensial. Lapisan ketiga The Little Prince adalah ajakan halus. Jangan kehilangan kemampuan untuk merasakan yang tak terlihat. Dunia material boleh keras, tapi hati manusia tetap harus lentur. Kalau tidak,
kita akan berjalan seperti geografer yang tahu banyak hal, tapi tidak pernah melihat apapun. Dan mungkin itu pesan paling sunyi tapi paling dalam dari novel ini, bahwa hidup pada akhirnya adalah tentang apa yang tidak bisa kita hitung, tapi bisa kita rasakan. Jadi, kalau diringkas, perjalanan kita membedah The Little Prince tadi sebenarnya kayak buka kotak kecil yang ternyata isinya dunia. Ada kritik sosial, simbol-simbol halus, luka batin penulis, sampai spiritualitas lembut yang bikin kita merenung tanpa disuruh. Kita belajar bahwa kedewasaan bukan berarti kehilangan rasa, bahwa cinta itu perawatan bukan kepemilikan, dan bahwa manusia dewasa sering terlalu ribut ngejar angka, sampai lupa lihat bintang. Contohnya, kadang kita sama absurdnya kayak pebisnis yang sibuk menghitung bintang padahal listrik rumah sendiri nunggak. Kebetulan aja, jangan baper. Kalau kamu suka pembahasan mendalam, tapi tetap santai kayak nongkrong malam minggu, jangan lupa ikuti terus channel ini. Kita bakal terus membahas buku, sejarah, dan humaniora tanpa bikin jidat berkerut 7 lipatan. Kesimpulannya sederhana, The Little Prince itu bukan buku anak-anak. Ini adalah peta kecil menuju hati kita sendiri, yang kadang hilang, kadang lupa jalan pulang, tapi selalu bisa ditemukan lagi kalau kita mau melihat dengan hati, bukan sekadar mata.